warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Octaviani, NPM A1A021088. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan, MPD. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hakikat manusia, aspek-aspek hakikat manusia, pengertian hakikat pendidikan, asumsi dasar yang berkaitan dengan pendidikan, faktor yang terdapat dalam pendidikan, dan sebagainya. Mari kita simak dalam video berikut. Hakikat manusia adalah sebagian gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Dalam kehidupan yang real, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya. Sebagaimana dikemukakan di atas, pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Aspek-aspek hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai kesatuan badan dan roh, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk beragama. Manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu memiliki akal dan pikiran. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan hingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain, karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu yang dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang menampak dalam bidang eksistensinya setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila, serta melaksanakannya sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Tirtakarta mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai tersebut dalam perbuatannya. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentang waktu, dulu, sekarang, akan datang, maupun dalam rentang geografis tempat manusia berada. Manusia hidup beragama karena menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan beragamaan akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut, baik berkenaan dengan sistem keyakinan, sistem keperibadatan, maupun pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam, dan dalam keberagaman ini manusia akan merasakan kehidupannya. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. Beberapa asumsi dasar yang berkaitan dengan hakikat pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antar kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Dalam pendidikan terdapat beberapa faktor, antara lain faktor tujuan. Dalam kegiatan pastinya kita akan membahas apa yang akan kita tuju. Dalam pembahasan tersebut pastinya akan ada membawa dampak positif, salah satunya bagaimana cara mencerdaskan peserta didik.
Faktor pendidik. Dalam faktor pendidik dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan menurut kodrat dan pendidikan menurut jabatan. Pendidikan menurut kodrat yaitu pendidikan kodrat ini yang diberikan dari orang tua kepada anaknya melalui kasih sayang. Dan pendidikan menurut jabatan adalah guru yang diberi tanggung jawab oleh orang tua murid untuk mengajarkan sikap-sikap baik sebagai kelanjutan orang tua di rumah. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan merupakan faktor kedua untuk peserta didik setelah keluarga, di mana lingkungan juga berpengaruh untuk pertumbuhan peserta didik. Faktor materi merupakan sebuah faktor berupa materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Materi yang akan disampaikan merupakan materi yang baru tahu atau lagi banyak dibicarakan. Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor materi merupakan faktor yang menunjang untuk ke depan yang lebih baik lagi. Dari faktor di atas, maka dapat menjadi acuan untuk menyukseskan pendidik ke depannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.